Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Adi di channel 1001 Belajar menjadi lebih mudah. Oke, untuk anak-anak kelas 4 semoga tetap sehat ya. Kita masih belajar di rumah, didampingi melalui video pembelajaran di channel 1001. Anak-anak kelas 4, kali ini kita akan membahas terkait dengan pekerjaan di sekitarku ya. Tema 4 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Nah, tentunya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berada di sekitar kita. Ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Oke, nanti kita akan membahas terkait dengan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang untuk digunakan dengan tujuan tertentu. Nanti ada teks terkait dengan Pak Weli, seorang kepala sekolah, dan juga nanti kita akan membahas materi terkait dengan pekerjaan seorang nelayan ya. Ada nelayan tradisional dan juga ada nelayan modern. Nah, mari kita langsung saja ke materi ya. Oke, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Nah, nanti kita akan menyimak cerita pendek ini terkait seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Nah, oke, kita simak bersama-sama ya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, murid juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di pandangannya, kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah,
itu adalah terkait dengan teks ya. Pak Weli melakukan usahanya, melakukan pekerjaannya untuk memanfaatkan hasil pekerjaannya tersebut yang digunakan untuk membantu siswanya yang bernama Sudin untuk bisa mengikuti lomba pidato di kota. Nah, ini merupakan salah satu tujuan pekerjaan dari Pak Weli ini adalah untuk membantu si Sudin untuk bisa mengikuti lomba pidato, dan akhirnya Sudin bisa memenangkan lomba dan bisa mempersembahkan piala juara pertama. Nah, kita bisa melihat tadi bahwasanya suatu pekerjaan ya dapat dilakukan untuk bisa menghasilkan sesuatu atau digunakan untuk sesuatu ataupun digunakan untuk keluarga maupun dengan tujuan diperuntukkan untuk orang lain juga, seperti itu. Seperti usaha Pak Weli yang ingin menyelenggarakan lelang pisang untuk hasilnya kemudian digunakan untuk membantu si Sudin untuk lomba ke kota, seperti itu, dalam lomba pidato. Nah, berikutnya ada beberapa pertanyaan ini untuk bisa anak-anak jawab di rumah ya, dan nomor 1 sampai dengan nomor 5 silahkan untuk bisa dikerjakan. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya. Tadi kita melihat pekerjaan Pak Weli sebagai kepala sekolah menyelenggarakan lelang. Kemudian ini ada seorang nelayan ya. Jadi ada bacaan terkait dengan nelayan. Ya, mari kita diskusikan nanti bagaimana. Oke, kita perhatikan dulu teksnya ya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, ya, ada nelayan tradisional menggunakan sampan dan juga ada nelayan modern yang menggunakan kapal besar. Sampai-sampai ada yang menggunakan bom, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya ini silakan untuk anak-anak jawab, bisa didiskusikan ya, bisa untuk bersama orang tuanya ya. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan dan apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan. Nah, tentunya ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, oke ya. Nah, berikutnya masih terkait dengan nelayan ya. Nah, ini ada teks. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, terkait ini silakan didiskusikan, bisa bersama dengan orang tuanya atau bisa dengan kakak atau saudaranya ya. Apakah anak-anak di rumah kira-kira setuju apa tidak dengan pengambilan ikan dengan cara pukat harimau dan atau bom ikan? Nanti silahkan untuk bisa dijelaskan setuju atau tidak dengan berbagai kelebihan dan juga kekurangannya dua cara tersebut ya. Oke. Nah,
Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan proses bagaimana kita bisa menikmati atau memakan ikan ya. Kita lihat di gambar ada nelayan ya. Kita bisa memakan ikan mulai proses yang cukup panjang, mulai dari nelayan untuk menangkap ikan, di pelelangan ikan, kemudian didistribusikan melalui angkutan untuk dikirimkan ke pedagang yang kecil. Di pedagang kecil ini terjadi transaksi pembelian oleh kebutuhan rumah tangga. Ini biasanya dibeli oleh ibu-ibu entah di pasar ya, untuk membeli ikan dan kemudian dimasak di rumah, dan terakhir ikan tersebut bisa kita nikmati. Nah, itu adalah proses kenapa kita bisa memakan ikan. Dan tentunya pasti timbul pertanyaan juga. Tentunya ada perbedaan bagaimana kita bisa menikmati atau memakan nasi. Tentunya ini ada proses yang panjang juga. Nah, itu bisa anak-anak perkirakan, anak-anak bayangkan bagaimana proses, bagaimana kita bisa memakan nasi. Nah, oke, selanjutnya ini yang terakhir adalah sesuai yang disampaikan Pak Adi di awal tadi, bahwasanya pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan juga ya ada yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya membuat makanan ya, buat roti misalnya, ada petani ya, petani jagung, petani padi atau petani yang lainnya, ada nelayan ini menangkap ikan ya, ada peternak misal kambing ya, misal sapi, dan juga ini pengrajin ini menghasilkan barang ya, ada pengrajin rotan misalnya seperti itu. Kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contoh ya, ini tidak menghasilkan barang, contohnya guru. Nah, ini pekerjaan memberikan jasa, memberikan pembelajaran ya, mendidik ya, ada tukang kebersihan atau petugas kebersihan. Ini pelayanannya adalah menjaga suatu lingkungan agar tetap bersih. Ada dokter, jasanya adalah mengobati. Ada tukang cukur rambut, ada polisi, dan juga ada sopir. Nah, itulah materi yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak semua dalam belajar di rumah, dalam mendampingi belajar anak-anak di rumah. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga tetap semangat terus dalam belajarnya ya. Tunggu video pembelajaran selanjutnya untuk pendamping anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali bersama Pak Adi di channel 1001 untuk video-video selanjutnya. Pak Adi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Adi, belajar menjadi lebih mudah.